Good Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama, diberi kelancaran kesehatan beserta dengan keluarga. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas bajak laut topi jerami, terutama dengan tujuan mereka berikutnya, yakni berlayar menuju ke pulaunya para pejuang, yakni Pulau Elbaf. Akan ada beberapa sesuatu rahasia yang mereka temukan di pulau tersebut, dan juga adanya beberapa anggota mereka yang akan punya porsi cerita yang cukup menarik dan juga unik di dalam pulau tersebut. Apa saja yang akan mereka temukan di sana dan bagaimana cerita mereka di pulau tersebut? Apakah bertemu dengan musuh ataupun membuat aliansi yang terbentuk di sana? Jadi sebelum memulainya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan komen ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bajak laut topi jerami untuk saat ini masih berada di pulau masa depan Egghead. Mereka harus mewujudkan tujuan mereka untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk dari incaran pemerintahan dunia karena dokter ini sudah dikatakan diam-diam meneliti sejarah dari abad kekosongan. Hal ini pun membuat geram pemerintahan dunia dan menargetkan dokter ini untuk segera dimusnahkan beserta dengan markasnya yakni Pulau Egghead. Proses ini akan berlangsung alot karena tentu saja bajak laut topi jerami tidak akan tinggal diam saja dan berupaya melindungi sang dokter dari upaya jahat pemerintahan dunia. Mereka harus membawa dokter ini ke tempat yang aman agar terhindar dari mara bahaya, dan salah satu opsi mereka yang terungkap pada chapter 1090 kemarin yakni membawa sang dokter ke pulau terdekat selanjutnya yakni Pulau Elbaf. Pulau Elbaf dikatakan menjadi pulau pelabuhan selanjutnya untuk rencana kaburnya mereka beserta dengan Dr. Vegapunk. Pulau itu dipilih karena merujuk kepada salah satu dari 3 jarum logpus milik Nami yang mengarah ke pulau tersebut. Nah, sekarang jika rencana pelarian ini akan berhasil menuju Pulau Elbaf, apa yang akan mereka dapatkan dan lakukan di pulau tersebut? Dan bagaimana bisa pulau tersebut akan benar-benar aman dari serbuan pemerintahan dunia untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk? Pertama, kemungkinan mereka akan bertemu dengan beberapa raksasa yang sudah dikenal oleh bajak laut topi jerami seperti Dory dan juga Brogy. Nah, di sana Luffy dan teman-temannya akan menceritakan segalanya yang terjadi hingga mereka melakukan pelarian ke pulau tersebut. Di satu sisi, bajak laut topi jerami juga ingin mendapatkan perlindungan dari kejaran pemerintahan dunia. Namun tidak hanya itu, ada juga beberapa kemungkinan yang akan mereka dapatkan selama mereka berada di pulau para prajurit ini. Kemungkinan pertama yakni mereka akan dapat informasi terkait dengan adanya Road Poneglyph keempat di sana. Road Poneglyph keempat itu kalau dikilas balik Roger berada di Fishman Island. Tapi kita sudah lihat kan kalau Road Poneglyph itu sudah tidak ada lagi di Fishman Island. Yang tersisa hanya Poneglyph permintaan maaf Joy Boy yang seharusnya berada di samping Road Poneglyph ini. Bisa jadi kru bajak laut topi jerami akan menemukan informasi terkait dengan Road Poneglyph keempat di sana. Selain dengan informasi Road Poneglyph, mereka bisa jadi juga akan mendapatkan fakta-fakta mengenai asal-usul Joy Boy. Ada dugaan kalau topi jerami besar di Mario Joa itu kepunyaan dari Joy Boy. Melihat ukurannya, tidak menutup kemungkinan kalau Joy Boy di masa lalu adalah raksasa. Nah, di sanalah mereka akan mengetahui kebenaran tentang hal ini dengan adanya beberapa orang yang akan menceritakan segalanya kepada bajak laut topi jerami. Para raksasa itu umurnya sangat panjang. Ada raksasa seperti Brogy yang usianya sudah 160 tahun dan masih sangat prima. Nah, jika Joy Boy ini adalah seorang raksasa, dia hidup setidaknya 800 tahun yang lalu. Dan bisa jadi masih ada raksasa tua yang mengingat kisah sejati soal Joy Boy atau bahkan soal dunia masa-masa Void Century. Selain hal tersebut, bisa saja kru bajak laut topi jerami juga akan mendapatkan aliansi terkait dengan nanti mereka akan bertarung dengan pemerintahan dunia di akhir perang nanti. Saat ini, Luffy sebenarnya sudah punya sekutu raksasa di armada besarnya, yakni Hyrule. Tapi, bagaimana jika kalau Luffy memiliki pasukan raksasa di Elbaf nantinya? Big Mom ingin memperoleh kekuatan para pejuang Elbaf dulu. Dia hampir berhasil memperolehnya karena Pangeran Loki tertarik pada Lola. Namun, upaya itu gagal karena Lola kabur. Pasukan pemerintahan dunia dikatakan adalah kekuatan yang paling besar dan paling kuat di dunia. Dan bayangkan jika bajak laut topi jerami mendapatkan aliansi seperti ini. Ini akan sangat membantu Luffy kalau Luffy harus menghadapi seluruh kekuatan pemerintahan dunia nanti. Mengingat hubungan baik Luffy dengan Hyrule serta Dory dan juga Brogy, ini seharusnya bukan hal yang mustahil jika aliansi akan terbentuk nantinya. Selain hal tersebut, kru bajak laut topi jerami juga akan berpotensi mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan di dalam pulau ini nantinya. Besar kemungkinan karakter Usopp akan berpotensi mendapatkan peningkatan kekuatan.
Usopp terasa kurang dapat panggung di Onigashima maupun Egghead, dan bisa jadi itu karena Usopp direncanakan oleh Oda Sensei bakal disorot jelas di alur cerita Elbaf. Usopp memiliki salah satu pengembangan karakter terbaik dalam dunia One Piece. Dia telah menempuh perjalanan jauh dari seorang bajak laut yang berbohong, takut, dan ingin menjadi penembak jitu yang terkenal. Kita mungkin bisa berspekulasi bahwa dia mungkin adalah dewa atau setidaknya semacam setengah dewa. Ada banyak hal yang mengacu terkait dengan hal tersebut. Jadi, kita akan sedikit saja membahas tentang karakter dari Usopp ini ke depannya dalam alur cerita Pulau Elbaf. Ciri karakter utama Usopp adalah berbohong. Sejak kemunculan pertamanya, dia telah mengatakan banyak kebohongan kepada anak-anak di desanya dan kepada orang lain yang dia temui selama perjalanannya menjadi bajak laut, termasuk sesama kru bajak laut topi jerami. Kebohongannya begitu terang-terangan dan dibuat-buat sehingga tampak lucu. Namun yang lebih lucu lagi adalah kenyataan bahwa sebagian besar kebohongannya yang terang-terangan itu telah terbukti menjadi kenyataan seiring berjalan cerita. Seluruh kebohongannya menjadi kenyataan dalam cerita. Nah, berawal dari kebohongan pertama yang dia ceritakan kepada warga desanya bahwa bajak laut sedang menyerang desa tersebut. Kebohongannya ini dengan cepat berubah menjadi nyata pada saat bajak laut Kuro ini menyerbu desa tersebut. Dia juga berbohong tentang melihat ikan mas raksasa dengan kotoran sebesar pulau. Kemudian itu pun menjadi kenyataan lagi, dia menemukan ikan mas seperti itu sebelum Arc Skypiea. Dia berbohong lagi telah pergi ke negara Kurcaci yang menjadi kenyataan di Arc Dressrosa. Kemudian kembali ke desanya, dia terlihat mengejar anjing normal yang mengaku sebagai Cerberus. Ini pun berubah menjadi kenyataan di Arc Thriller Bark. Dengan ini, bisakah kita menganggap bahwa selama ini Usopp tidak pernah benar-benar berbohong, namun selama ini dia hanya memprediksikan masa depan? Karena alasan inilah kita berpikir bahwa Usopp yang disebut sebagai Dewa Usopp oleh Kurcaci Dressrosa dan poster hadiahnya yang dibuat oleh Angkatan Laut mungkin benar-benar adalah dewa atau setengah dewa. Dia seperti memiliki kekuatan pandangan jauh ke depan tapi tidak secara sadar untuk menyadarinya. Meskipun tidak semua kebohongannya belum menjadi kenyataan, seperti keberadaan obat ajaib di bagian lain laut yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja. Lahir di Pulau Penembak Jitu dan dia bilang menjadi keturunan dari Nolan. Namun, semua kebohongan ini mungkin saja juga akan menjadi kenyataan di masa depan. Usopp memiliki penampilan fisik yang unik meskipun tidak hanya untuk dirinya saja. Ada banyak karakter dengan penampilan fisik yang unik di dunia One Piece. Tapi satu ciri fisik Usopp yang unik adalah hidungnya. Hidung Usopp cukup panjang dari hidung biasanya. Oda Sensei tidak mungkin memberikan Usopp hidung seperti itu hanya sebagai fitur lucu. Namun ada hal yang lain yang Oda sampaikan di sini. Hidungnya menyerupai Tengu, makhluk legendaris dalam agama Shinto di Jepang. Tengu diyakini sebagai sejenis yokai atau makhluk gaib atau Shinto kami di dalam mitologi Jepang. Mungkin kesamaan antara penampilan Usopp dan juga Tengu ini diciptakan oleh Oda dengan sengaja sebagai anggukan kepada kekuatan ketuhanan Usopp atau metafora bahwa dia merupakan benar-benar seorang dewa. Overall, Oda Sensei akan menggambar Arc Elbaf di mana Usopp akan menjadi sorotan. Dia akan membangun bentuk lanjutan dari haki observasinya. Jenis haki Ken Bunsoku dari Usopp ini akan lebih baik daripada pengguna haki Ken Bunsoku yang lainnya yang disebutkan dalam cerita sejauh ini. Dan pada akhirnya, dia akan menjadi penembak jitu terhebat di dunia. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang teori dari Elbaf ini? Mungkin dari kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang kurang ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Jadi, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.